Kali ini saya coba gimana caranya saya foto minimalis model begini. Ini tantangannya adalah pakai cuman lampu 2 ya. Dengan ambient tetap saya nyalakan. Ini nanti diatur aja shutter speednya supaya gelap gitu kalau di kamera ya. Di sini saya berusaha membuktikan bikin foto yang bagus itu pakai lampu cuman 2 dan harganya murah itu bisa. Ini harganya bahkan nggak sampai 200.000. Jadi lampunya ini modelnya kan jepit ya. Ini lehernya fleksibel. Ini saya beli di Tokopedia, harganya untuk kepalanya sama badannya ini kurang lebih 36.500. Kemudian lampunya sendiri kurang lebih 14.000 ya. Warnanya bisa dipilih, ada yang kuning, ada yang putih. Kalau 2 itu sama juga. Kalau 2 berarti 50.000 kurang lebih dikali 2 ya. 100.000 harganya. Ditambah lampu ruangan biasa. Seperti itu, jadi malah harganya nggak sampai 200.000. Nah, ternyata memungkinkan kalau di foto model seperti ini ya. Ini model dark atau low key ya, kata bahasa fotografinya gitu. Jadi ini tantangannya gimana bikin barang utamanya ini tetap kelihatan dengan jelas ya, bagian tepi-tepinya dan depannya juga kelihatan walaupun lampunya cuma 2. Meskipun lampunya ini kan termasuk lampu sorot, ini lampu halogen, dua-duanya halogen, jadi tipenya itu keras, hard ya. Tapi kalau teman-teman bisa ngatur gimana posisi lampunya ini, nanti di barangnya nggak akan kelihatan keras banget. Kalau terlalu keras kan nanti barangnya malah nggak kelihatan. Kalau nggak terlalu keras, barangnya bisa kelihatan soft, seperti itu, terutama di kondisi dark ya, low key seperti ini. Nah, ini kalau lampunya misalnya nggak pas, di sini bisa terlalu terang, terlalu highlight gitu ya. Begitu juga di alasnya. Nah, pemilihan alas ini juga penting. Kebetulan alasnya ini modelnya di sini memang terang ya. Ditambahin lampu lagi dari sebelah kiri, dia semakin terang. Tujuan saya supaya kelihatan ada coraknya ya, jadi nggak murni gelap di bagian alas. Jadi meskipun cuman begini tapi kelihatannya cukup rame ya. Kalau di belakangnya ini aksesoris saja supaya kelihatan agak berkilau, ada warna lain selain warna putih kebiru-biruan gitu ya. Untuk backgroundnya sendiri dipilih aja yang kira-kira gelap ya, karena itu juga mendukung foto low key-nya jadi benar-benar gelap. Ya kebetulan ini coraknya memang agak terang di bagian sini ya. Jadi seolah-olah kalau di kamera itu kelihatannya dia seperti ada lampunya di bagian belakang. Ya ini jadi kelihatan juga karena ada pengaruh dari lampu sebelah kiri ya. Ini kelihatan tangan saya. Jadi di sini sebenarnya ada cahaya sedikit dari lampu di sebelah kiri. Akhirnya warnanya jadi keluar, seolah-olah ada lampu di belakangnya. Untuk lampunya sendiri teman-teman udah bisa lihat ini murah, dan foto logi dengan lampu murah ini bisa gitu. Nanti kalau ada waktu saya akan coba bikinkan foto yang modelnya nggak logi ya, tetap dark tapi masih kecoklatan, masih dengan konsep yang sama, lampunya murah, nggak sampai 200.000 ya. Ini saya sedang beli lagi, saya beli 2 lagi ya, jadi totalnya 4. Nanti kita coba kalau fotonya pakai 2 atau pakai 3 atau maksimal 4 lampu yang tipenya hard seperti ini ya, hasilnya bagaimana, apakah jelek atau bisa juga bagus. Nah ini karena cuma 2, saya pakai bantuan reflektor di sebelah sini ya, untuk menampilkan sisi sebelah kanannya agar lebih terang. Toples kecil ini aslinya untuk memunculkan coraknya ya, seharusnya begitu, tapi tadi karena lampunya saya rubah, jadi dia nggak terlalu kelihatan kalau di foto. Harusnya dia kelihatan seolah-olah bayangan gelasnya itu memanjang begini ya, padahal bayangannya bukan dari gelasnya ini tapi dari sini. Untuk blocker ini tujuannya supaya di bagian sini tetap gelap ya, atau minimal tidak bertambah terang, karena di belakang kanan itu kan ada lampu sorot. Ini meskipun sorot tapi tipenya masih menyebar ya, jadi masih masuk ke sini. Makanya saya tambahin blocker, dan blocker ini juga berfungsi untuk menghilangkan flare di lensa. Jadi kalau ditutup gini kan dia nggak kena flare ya, karena lampunya begitu. Tapi kebetulan karena blockernya juga posisinya pas, jadi flare-nya nggak muncul. Itu untuk penempatan blockernya. Untuk reflektornya sendiri tuh bikin ada terang di sini ya. Jadi ini juga pengaruh dari reflektornya. Kalau ini saya ambil, nah dia hilang gitu ya. Jadi selain membantu di bagian gelasnya, nah itu gelasnya lebih terang ya, di sebelah kanan, juga untuk membantu penampilan
alasnya ya, supaya kelihatan di sini agak terang. Jadi seolah-olah terangnya itu nggak monoton ke sana gitu ya. Nah, ini soal selera aja. Kalau saya rasa begini lebih keren. Nah, kalau ada begitunya ya. Nah, itu diatur aja supaya nanti kelihatan kalau di foto. Seperti itu ya. Itu pengaturan saya teman-teman untuk foto dengan model seperti ini ya. Itu settingannya, lampunya, penempatan, reflektor, blocker supaya nggak flare. Terus gimana cara ngatur lampunya supaya bayangannya pas, begitu ya. Ada sisi gelapnya, ada sisi highlightnya, terangnya. Itu juga diarahkan ke sana, jadi meskipun dia menghadap ke sana, tapi tetap ada cahaya yang masuk di sebelah sini ya. Jadinya yang masuk di sini tuh nggak keras, gitu. Karena prinsipnya sederhana sebenarnya. Kalau lampunya keras, kita bisa pakai kira-kira ada 3 cara ya. Yang pertama adalah tidak menghadapkan lampunya secara langsung ke objeknya. Jadi dimiringkan begitu, diatur aja yang kalau dilihat di kamera dia nggak keras. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dimundurkan. Nah, kalau tempatnya luas, teman-teman bisa mundurin lampunya supaya nggak terlalu keras, begitu ya. Itu yang cara kedua. Cara yang ketiga adalah menambahkan semacam diffuser atau alat tambahan supaya lebih halus ya. Ini kertas roti, jadi bisa juga cahayanya itu dibeginiin supaya lebih halus ya. Jaraknya begini juga pengaruh, teman-teman bisa atur. Semakin dekat begini dia jaraknya semakin sempit. Kalau gini kan semakin luas ya nyebarnya. Begitu. Kalau tempatnya luas, teman-teman bisa mundurkan lampunya. Kalau sempit mungkin bisa pakai seperti ini. Atau lampunya tidak dihadapkan langsung ke barang utamanya. Kecuali teman-teman memang pengennya itu menciptakan bayangan dan highlight seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Itu memang harus nyorot secara langsung, begitu. Apalagi tipe lampunya keras, itu cocok banget kalau mau bikin seperti bayangan yang ekstrim seperti ini ya. Ini gelap banget, itu terang banget. Nah, kalau lampu yang seperti ini, Godox LED, ini juga terang. Ini juga tergolong cukup keras, tapi tidak sekeras halogen. Nah, itu tahu dari mana? Kalau saya tahunya ya dari pengalaman, karena saya punya ini, lalu saya bandingkan dengan ini, ternyata lebih keras yang ini. Seperti itu. Untuk lampu seperti Godox ini, dia punya kelebihan adalah dia bisa dimmer atau kekuatannya itu bisa diatur. Jadi ada remote-nya juga di sini. Nah, ini kalau dinyalakan, ini ada powernya. Jadi powernya bisa diatur 35% atau misal kurang terang ya, ditambahin aja sampai 100% misal. Nah, ini kelebihannya Godox. Selain dia punya remote ya, kelebihannya adalah seperti ini. Jadi kita bisa meredupkan lampunya kalau dirasa terlalu terang. Otomatis kalau tempatnya sempit seperti ini, fitur dimmer ini akan sangat berguna gitu ya, karena kan lampunya nggak bisa mundur lagi. Jadi bisa diredupin pakai remote ini, gitu ya. Dan warnanya juga bisa diatur. Ini berapa Kelvin? Mentok di 3300 ini dia warnanya kekuningan ya. Kalau ditambahin lagi sampai 5600, dia jadi putih. Nah, itu kelebihannya Godox ya. Selain ada remote-nya, dia dua warna, bicolor ya. Dari 3300 sampai 5600 Kelvin. Dan bisa dimmer, powernya bisa diatur. Itu kelebihan lampu seperti ini, tapi ini harganya sekitar 1 jutaan gitu ya. Nah, kalau teman-teman maunya yang murah meriah di bawah 200.000, ya prinsipnya sama seperti ini sebenarnya. Kalau mau lampunya kuning, diganti aja kepalanya. Karena ada yang kuning, harganya kurang lebih sama 14.000. Kalau terlalu keras, bisa dimundurkan aja lampunya atau dihadapkan ke sana, atau tambahin diffuser seperti pakai kertas roti tadi ya. Kalau masih terlalu keras, kertas rotinya didobel aja boleh. Jadi dikasih 2 lapis gitu ya, atau 3 lapis bila perlu. Diatur aja kira-kira. Teman-teman tahu bahwa kalau ditambahin seperti itu diffuser itu dia lebih lembut. Prinsipnya begitu ya. Jadi yang penting adalah bukan
mengenai berapa watt, karena ini cuma 7 watt tapi juga terang, bahkan lebih keras daripada yang ini. Tetapi gimana kita tahu jenis cahaya yang dikeluarkan dari lampu yang kita punya? Jadi misal ini, oh ini terang, ini dia keras gitu ya. Sedangkan ini keras tapi nggak sekeras ini. Sedangkan kayak yang softbox ini dia keras, dia lembut. Dia lembut dan menyebar, mirip seperti lampu ruangan ini ya. Cuma bedanya lampu ruangan ini kan nggak ada diffusernya. Ini kan kayak ini kan diffuser. Nah ini diffuser, tujuannya melembutkan cahaya yang keluar dan menyebarkan secara halus gitu ya. Jadi supaya dia penampangnya juga lebih gede. Semakin gede penampangnya ini, cahaya yang keluar akan semakin halus. Seperti itu. Jadi kalau misal halus itu cahayanya otomatis dia nggak terlalu berkilau kalau untuk barang-barang yang berkilau gitu ya. Nah dengan prinsip seperti itu, kalau teman-teman ngerti, berarti kalau foto barang berkilau seperti gelas ini, usahakan cahayanya nggak keras supaya tidak banyak pantulannya gitu ya. Tetapi kalau teman-teman pengen bikin pantulan yang disengaja ya supaya berkilau seperti misalnya itu, otomatis teman-teman butuh cahaya yang keras gitu. Kalau cahayanya lembut seperti ini misalnya, atau yang godok yang softbox ini, kemungkinan besar tidak akan muncul kilauan-kilauan yang diinginkan. Nah itu kelebihan yang teman-teman mesti tahu. Oh, kelemahannya kalau ini terlalu keras, dia bisa berkilau banget, bisa kacau gambarnya di kamera gitu ya. Nah ini kan kelihatan halus gitu. Kalau misal terlalu keras, dia bisa terlalu silau di sini, nggak kelihatan barangnya malah gitu ya, malah kacau, barangnya rusak kelihatannya. Tetapi kalau terlalu lembut, nggak bisa munculin seperti kilauan seperti ini gitu. Nah untuk beberapa foto saya yang berkilau di belakang itu tentu membutuhkan cahaya keras dari lampu model seperti halogen seperti ini gitu. Jadi jangan bilang kalau lampu keras itu jelek dan lampu halus seperti softbox ini jelek. Semuanya tergantung kebutuhan dan gimana teman-teman ngatur lampunya begitu ya. Ini pun bisa keras kalau dibuka penampangnya, kan dia isinya seperti lampu biasa gitu ya. Cuman wattnya lebih gede, antara 40, 60, 80 watt atau bahkan 100. Bisa keras juga, apalagi kalau didekatkan sama objek utamanya begitu ya. Jadi gimana kita pinter-pinternya ngatur cahaya aja. Nah kalau sudah ngerti prinsip itu, teman-teman mau beli lampu yang harganya cuma 50.000 pun bisa dipakai. Itu berita gembiranya. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti kalau ada waktu saya bikinkan lagi yang kecoklatan ya, nggak murni gelap. Jadi seolah-olah teman-teman bisa bandingkan bahwa lampu 2 atau 3 itu juga bisa bikin foto yang bagus meskipun nggak terlalu gelap. Kan image-nya kalau lampunya dikit gampang bikin gelap, padahal nggak juga gitu. Ini kan terang, tapi karena shutter speed-nya saya cepetin di 125, dia jadi gelap. Kalau ini saya lambatin, dia jadi terang ya. Di sini ada namanya light meter, dia ngukur bahwa yang muncul yang ditangkap oleh kamera adalah di sini minus ya, masih ya. Dia harusnya netralnya begini. Nah ini netral, maksudnya yang dibaca kamera itu sama dengan yang aslinya, begitu ya. Nah kalau kita pengen bikin gelap, ya dicepetin aja shutter speednya. Ya begitu. Tantangannya di sini adalah jangan sampai barang utamanya hilang meskipun kita gelapin. Tetapi background yang memang kita pengennya gelap itu jadi gelap ketika shutter speednya dicepetin. Itu tantangannya begitu ya, kelihatan ya. Kalau dilambatin dia jadi bright. Nah ini jadi meskipun lampunya cuma 2, meskipun lampunya murah dan cuma 2, kita bisa bikin foto yang terang juga dengan cara ngatur shutter speednya begitu ya. Ini malah over ya, over exposure seperti itu teman-teman ya. Oke, video kali ini cukup panjang, nanti saya akan bikinkan lagi yang lain gitu ya. Sampai ketemu di video BDS berikutnya, semoga berguna.